Halo, Cesis Juara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di Bimbel Kenal Psikologi Cesis Paria ID, Cesis Juara. Malam ini belajarnya bareng sama Kak Maya. Sebelum kita mulai, sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh dibantu untuk absen terlebih dahulu yuk. Namanya siapa, kemudian chassis juara dari Polda mana, terus ini yang pertama kali tes atau udah yang keberapa kali, supaya Kamaya ngerti nih, kira-kira lebih banyak yang sudah pernah tes sebelumnya atau kayak yang pada baru-baru. Yuk, di kolom chat ya, silahkan. Tulis nama, Poldanya mana, terus ini udah tes Polri yang keberapa. Oke, thank you. Ini udah ada Sandi. Sandi baru satu kali tes yang pertama ya. Ini yang lain nih, mana nih? Holdenya mana? Terus, oh udah ada yang empat kali nih. Selo. Ada yang udah ketiga kali. Oke, baik. Hmm. Oke, coba yang lain udah berapa kali tes nih? Kamanya pengen tahu. Sebelum kita mulai materi malam hari ini dan kita menunggu juga beberapa teman-teman yang belum bergabung. Dibantu Karati juga untuk ngetek sama teman-temannya supaya bisa segera bergabung ya. Oke, ada yang dua kali, ada yang satu kali. Oke, ternyata beberapa pada baru pertama kali aja juara, sisanya ya veteran lah ya kita bilangnya ya. Kalau udah tes yang beberapa kali ya. Oke, eh Kak Maya mau share screen terlebih dahulu sebentar. Hmm. Oke, chassis juara. Jadi em, malam ini kita akan belajar terkait dengan materi kenal tes psikologi. Jadi harapannya chassis juara, sorry. Oke, jadi nanti harapannya kalau misalkan chassis juara baru pertama kali tes, silahkan disimak baik-baik. Kamaya juga akan jelasin lumayan detail. Kemudian kalau misalkan untuk yang sudah pernah tes sebelumnya, silahkan juga menyiapkan pertanyaan. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah kalian mau bertanya, juga silahkan boleh langsung nyalain mic-nya atau misalkan boleh chat juga ya. Begitu. Oke. Nah, di Bimbel Kenal Tes Psikologi yang batch 2 kali ini di tahun 2026 ini. Jadi kalau kenal kita hanya 4 hari. Jadi hari ini khusus karena judulnya adalah kenal. Memang ini tuh adalah menjelaskan kayak apa aja sih sebenarnya tesnya yang ada di tes psikologi Polri. Karena sebetulnya kalau misalkan jadi juara hanya tahu, oh materinya tuh ini, tapi nggak punya bayangan nanti pada saat tes itu bagaimana ya situasinya, kemudian bagaimana ya penilaiannya, ya itu kan juga kayak jadinya kurang lengkap belajarnya. Nah, makanya malam hari ini materinya kita judulnya memang kenalan ya, supaya kalian memahami fundamental dari tes psikologi Polri. Oke. Em,
Oke, Kamaya mau bertanya nih Casis Juara. Menurut Casis Juara, tes psikologi itu butuh dipelajarin atau enggak ya? Kan cuman jawab pertanyaan diri sendiri. Coba, kira-kira butuh dipelajarin atau enggak sih? Ada yang mau Butuh, jawab? Kak. Izin Butuh, Kak. jawab Kak, butuh Kak. Izin jawab, Kak. Oke, Wela ya. Butuh. Wela, kenapa butuh Wela? Ya, pertama ya, Kak, izin ya. Kalau untuk kenapa sih tes psikolog ini butuh dipelajari, katanya. Yang pertama itu bisa membantu kita nih mempelajari. Nah, bagi yang kayak teman-teman kita nih yang baru pertama kali tes kan, pasti mereka belum tahu juga nih apa aja sih yang ada, apa aja sih yang perlu dipelajari di tes psikolog ini. Jadi tuh masing-masing itu kan ada yang kayak misalnya tadi tuh rangkumannya itu ada tes kepribadian, kecermatan. Nah, di situ kita perlu kayak mempelajari itu semua sih Kak supaya nanti kita pas udah tesnya nanti, jadi kita nggak kelabakan sih, nggak kayak gimana ya? Kayak langsung kita hadapi, jadi kita nih nggak tahu nih ngeblank gitu. Oke, Izin Kak. thank you Wela. Kalau kamu udah pernah tes sebelumnya, Terima Wela? kasih. Izin Kak, aku baru 2 kali. Yang pertama itu saya tes kemarin diambil di tahun 2021 PTU. Saya gugur di Ah, tinggi badan Kak, karena tinggi badan saya tidak memenuhi syarat. oke. Terus Jadi sekarang? sekarang saya ambil Bokamsus Pertanian karena saya lewat jalur S1, jadi saya ambil Bokamsus Pertanian sesuai dengan jurusan saya yang saya ambil di perguruan tinggi sebelumnya. Oke, Oke, tapi terima kasih tinggi Kak. badannya aman. Apa Kak? Tinggi badannya udah aman. Alhamdulillah udah aman sih Kak. Cuma alhamdulillah aman Kak, aman. Oke, Dela, berarti ini kayak udah first time lagi lah bahasanya karena kamu udah ikutnya di 2021 gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Oke, kalau Sandi, apa bacanya Sandy? Sandi gitu, Sandi. Siap izin menjawab Kak, Sandi Kak. Oke, Sandi, gimana? Menurut kamu tes psikologi itu butuh dipelajarin atau enggak sih, Sandi? Siap butuh dipelajarin Kak, karena kalau misalkan kita nggak tahu isi materinya, kecerdasan, kepribadian sama kecermatan, nanti pas hari H-nya itu kita bingung cara ngerjain soalnya, cara eh, pecahin soalnya dan juga yang lainnya gitu Kak. Oke, Sandi, kamu udah pernah tes sebelumnya? Belum Kak, baru kali ini 1 kali. Oh, oke, sip. Oke, ada Wela, ada Sandi yang baru pertama kali juga ya. Walaupun mungkin Wela udah pernah tes tapi belum sampai psikologi. Oke, jadi betul, perjawabannya adalah karena tes psikologi itu memang kalau di Polri itu tuh ada berbagai macam bentuk tesnya. Ada kecerdasan, kepribadian, kecermatan yang nanti setelah ini kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah oke, sebelum kita ngomongin materinya tuh apa, Kamanya juga pengen cari juara tuh memahami kenapa sih sebetulnya tes psikologi ini tuh harus ada gitu ya. Jadi tes psikologi sendiri itu kan dia alat ukur ya untuk melihat apakah secara potensi akademik, kepribadian, bakat. Nah, itu tuh sesuai nggak sih sama anggota Polri gitu karena memang kan ada minimal-minimal kemampuan tertentu yang harus dimiliki oleh anggota Polri supaya apa? Supaya nantinya memang bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Nah, makanya penting banget ada tes psikologi ini dan tes psikologi ini tuh juga merupakan tes-tes yang di awal ya, Ces Juara. Jadi kayak ini tuh krusial, satu krusial dia juga ada di awal, kedua bobot nilainya yang cukup tinggi ya. Psikologi itu bobot nilainya selalu di 35%. Artinya sepertiga lebih dikit gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa mendapatkan nilai yang baik di psikologi itu istilahnya kayak kalian udah ngantongin nilai gitu. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, di psikologi Polri sendiri chassis juara itu ada dua tes ya. Pertama, Riksi 1 atau itu adalah singkatan dari pemeriksaan psikologi. Jadi Riksi 1 bentuknya CAT yang di bimbel malam hari ini dan 4 hari ke depan chassis juara akan belajar itu materinya ada kecerdasan, kepribadian, dan kecermatan dan kemudian ada juga Riksi 2 atau pemeriksaan psikologi 2 itu bentuknya wawancara. Nah, kalau untuk wawancara sendiri ini biasanya pelaksanaannya adalah setelah perankingan, terus kesehatan 2, kemudian wawancara. Jadi memang ini agak panjang ya. Jadi kalau misalkan kayak udah melewati beberapa tes dulu gitu. Nah, disclaimer dulu untuk yang belum paham, chassis juara di Polri itu ada dua wawancara ya. Pertama ada wawancara psikologi, yang kedua adalah wawancara PMK. Jadi jangan sampai kebalik gitu, karena tujuannya itu beda gitu. Kalau tes psikologi, wawancara psikologi itu tuh benar-benar mencari tahu apakah chassis juara itu memiliki kepribadian yang ataupun karakter yang menggambarkan seorang polisi. Tapi kalau misalkan PMK itu lebih dari itu. Penelusuran mental kepribadian itu tuh beneran kayak ngomongin apakah kalian memiliki ideologi yang sesuai sama Pancasila, kemudian juga apakah kalian terlibat di dalam organisasi-organisasi yang menentang negara kayak gitu. Jadi memang tujuannya lebih tujuannya berbeda dan juga dari tim pewawancara. Kalau misalkan wawancara psikologi itu tim pewawancaranya adalah psikolog, tapi kalau misalkan untuk PMK itu dia langsung polisinya langsung ya, kalau nggak salah propos gitu kan yang wawancara. Jadi memang betul-betul ngomongin tentang kenegaraan gitu. Oke. Nah, sebetulnya Cacis Juara di setiap tahapan tes Polri itu tuh sangat memungkinkan chassis juara untuk gugur ya. Jadi misalnya nih kesehatan itu kalau kalian stakesnya tinggi berarti kalian itu akan memungkinkan untuk gugur. Terus abis itu em, administrasi misal kalau nggak lengkap akan gugur. Nah, kalau psikologi itu dia ada nilai minimal. Ya, nilai minimalnya adalah 61. Jadi kalau misalkan chassis juara nilainya di bawah 61, maka chassis juara langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS ya bahasanya kalau di rekrutmen Polri. Nah, itu tidak bisa melanjutkan untuk tes selanjutnya. Tapi jangan salah chassis juara, apalagi untuk yang pertama kali tes ya. Jadi jangan berpikir bahwa, oh psikologi kan nilai minimal 61 gitu. Bisa lah aku dapat 100 gitu misal ya. Nah, so far ya dari 2019 Kamaya mendampingi chassis juara untuk belajar psikologi Polri tertingginya untuk Bintara ya terutama itu adalah di 76. Jadi bayangin sangat tipis chassis juara tertinggi itu di 76 lah palingan. Terus padahal kalau kalian 60 aja kalian udah gugur gitu. Itu yang harus dipahami pertama. Kedua adalah ya udah Kak, kalau misalkan aku 61 aku bisa lolos, ya udah berarti kan nggak apa-apa psikologi aku 61. Oke, betul. 61 membuat kalian lolos di tahapan psikologi. Tapi belum tentu membawa kalian lolos pada saat perankingan di Pantohir. Karena nanti pada saat di Pantohir sistemnya adalah perankingan dan juga em, diambil ada bobot-bobotnya gitu. Jadi kalau misalkan nilai kalian kecil ya 61 berarti nanti akumulasi nilainya juga kecil gitu chassis juara. Sedangkan ketika kalian nilainya bisa maksimal gitu, nah otomatis nanti bobot nilainya juga sorry penjumlahan dari bobot 35 itu kan juga jadinya lebih besar. Karena kalau misalkan di Polri sendiri kita nggak bisa main kayak cari nilai yang aman misal kayak oh ya udah deh kalau gitu psikologi aku 70. Oke, 70 itu sebetulnya sudah baik untuk tes psikologi. Tapi kalau misalkan semua sainganmu 70 gitu kan, apalagi misalnya ini yang kayak Polwan, kemudian Bakomsus dengan kuota-kuota yang sangat sedikit, wah itu betul-betul persaingan kayak beda satu angka aja itu bisa jauh banget rankingnya gitu. Nah, jadi pertaruhannya ketika kalian mau tes Polri itu adalah bagaimana kalian itu bisa ranking 1 gitu. Jadi walaupun ada nilai minimal 61 di tes eh, psikologi Polri, nggak boleh dijadiin patokan ya tes juara. Jadi kalian harus bener-bener kayak gimana caranya?
Aku tuh bisa ranking satu gitu. Oke, kita next. Nah, ini yang tadi Kak Maya bilang, kalau misalkan pemeriksaan psikologi satu atau reaksi satu di tes Polri, itu ada 3 subtes, kecerdasan, kepribadian, kecermatan. Oke, apa aja itu? Nah, kalau misalkan kecerdasan itu chassis juara, soalnya ada 100 soal, dan kemudian kalian hanya diberikan waktu 90 menit ya. Artinya apa? Artinya satu soal itu harus bisa kalian kerjain di bawah 1 menit. Pertanyaannya, bisa nggak ya Kak gitu ya? Bisa kalau kalian pakai strategi gitu. Nah, apa strateginya? Kamaya selalu ngajarin chassis juara dan juga bukan cuma ngajarin tapi ini udah Kamaya praktekin kalau misalkan ngajar-ngajar eh, chassis-chassis yang offline ya yang ketemu langsung gitu. Jadi ketika kita mengerjakan kecerdasan, ketika waktunya itu sudah mulai, nah caranya adalah waktu mulai nih kita screening soal. Screening soal tuh kayak baca soal dengan cepat ya. Nah kemudian kita bagi soal itu menjadi 3 kategori chess juara. Sulit, 3 kategori tingkat kesulitan ya. Sulit, sedang, mudah. Oke, mudah itu artinya kalian lihat soalnya aja kamu udah tahu jawabannya itu masukkan kategori mudah. Sedang itu adalah ketika kalian eh, lihat soalnya, kalian ngerasa tahu cara ngerjainnya tapi butuh waktu. Nah, itu masukkan kategori sedang. Kemudian kalau kategori sulit itu tuh adalah yang kalian aja pas lihat soalnya tuh nggak kebayang ini ngerjainnya gimana ya gitu. Nah, itu masukkan kategori sulit. Nah, jadi pada saat kalian baru mulai kecerdasan, lihat langsung baca cepat soalnya. Contoh misalkan soal nomor 1. Oh mudah ya udah langsung kerjakan. Soal nomor 2 sulit ya udah skip. Nomor 3-nya sedang ya udah skip. Nomor 4-nya sulit skip lagi. Nomor 5-nya mudah kerjain gitu. Nah jadi kerjain terus yang mudah sampai nomor 100. Kalau sudah berarti kan yang mudah udah kekerjakan semua. Artinya kalian udah nyimpen nilai dulu nih. Nah terus habis itu step kedua adalah kerjain yang sedang. Jadi yang kayak aku tahu nih bisa dapat jawabannya, tapi butuh waktu. Nah itu kerjakan. Nanti kalau yang sedang sudah selesai baru yang sulit. Nah, itu adalah bagaimana manajemen waktu supaya kalian akan lebih mudah untuk bisa realistis mengerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit. Nah, kalau misalkan untuk kecerdasan sendiri, chassis juara itu kalian bisa mengerjakan misalnya kalian ngerjain nomor 5, terus kalian lompat ke nomor 17, terus kalian lompat lagi ke nomor 59, terus kalian balik lagi ke nomor 37 misalnya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kepribadian sama kecermatan itu nggak bisa. Jadi kalau kalian nggak jawab soalnya, nanti dia nggak akan pindah ke soal berikutnya ya. Itu tips trik mengerjakan kecerdasan. Nah, 100 soal itu isinya apa aja ya Kak gitu. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kecerdasan sendiri, chassis juara, isinya ada apa aja? Pertama, dari kecerdasan sendiri itu nanti ada numerik, verbal, figural. Nah, numerik itu adalah bahasa gampangnya itu tuh kayak soal-soal yang isinya matematika dasar gitu. Gampangnya Kamaya sukanya bilang gitu. Itu tuh soal-soal matematika dasar gitu. Nah, ada operasi hitung, terus misalkan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan gitu ya. Nah, tapi biasanya itu tuh juga ada satuan-satuan, misalnya kayak kalian harus hafal pon, gross, Kodi, terus habis itu ons misalnya, oh sorry, tadi kan satuan jumlah misalkan kayak pon, sorry, gross, kodi, lusin, nah itu, terus habis itu satuan berat, misalnya ada pon, ons, terus Hg, kg, ton, kuintal, nah itu kan harus eh, menghafalkan ya satuan-satuan, terus ada juga satuan waktu misalnya kayak windu, terus triwulan gitu-gitu. Nah, jadi dia selain eh, perkalian pembagian penjumlahan pengurangan, biasanya nanti soal-soalnya itu juga ada satuan-satuannya gitu.
Terus menghitung jarak kecepatan waktu. Ini adalah soal-soal yang paling familiar ya di tes Polri. Jadi menghitung jarak kecepatan waktu, bilangan deret angka, deret huruf, penilaian analitis, menghitung persentase, termasuk juga persentase dalam jual beli, bunga bank. Nah, itu biasanya muncul. Ada skala juga, perbandingan senilai, berbalik nilai, perbandingan umur, nilai rata-rata ya. Jadi ada banyak sekali. Terus di verbal, verbal biasanya keluar ada apa aja. Jadi ada analogi, sinonim, antonim, silogisme, analisis cerita, gabungan kata, terus juga ada bahasa panda, penjumlahan huruf, beda kata. Terus di figural, yang ketiga ada gambar-gambar gitu, biasanya ada pencerminan, beda gambar, terus lanjutan, menghitung segitiga, kubus, jaring-jaring, terus ada nilai gambar, himpunan gambar, hubungan gambar, urutan gambar, melengkapi gambar gitu ya. Nah, terakhir itu tahun lalu muncul tuh denah ya. Jadi kalau misalkan soal denah, maka yang harus dilakukan adalah menghafal arah mata angin ya, Cacis Juara. Jadi bukan cuman timur, selatan, utara, barat gitu, tapi juga termasuk tenggara, barat daya, barat laut, timur laut gitu. Jadi harus dihafalkan. Oke, kemudian kalau misalkan di Chassis Polri ID tuh kita memang belajar semuanya ya Chassis Juara. Jadi contoh, bahasa Panda itu salah satu tes yang pernah muncul di 2020. Sampai 2025 sebetulnya soal bahasa Panda belum keluar lagi kecuali di Akpol sama di SIP. Nah, cuman kenapa kalau di Chassis Polri ID itu tetap diajarkan gitu ya. Jadi setiap kali ada soal-soal yang keluar di tahun-tahun sebelumnya, kita tuh di Chassis Polri ID tuh tetap mengajarkan chassis supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan soal itu keluar lagi itu tuh chassis juara itu udah nggak panik ya. Walaupun ada beberapa yang nggak paham nih karena ketika misalnya kayak setelah tes biasanya kan admin akan nge-WA-in tuh chassis-chassis gimana hasil tesnya tadi gitu kayak bisa nggak ujiannya bla 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 gitu. Ada juga nih yang jawab misalnya kayak oh beda kak gitu. Oh yang mana bedanya gitu kayak iya beda nggak kayak yang diajarin. Oh emang bedanya apa? Iya yang diajarin kan angkanya segini tapi soalnya yang keluar angkanya segini. Nah gitu biasanya sama admin akan dijawab kayak oh ya chassis juara karena kalau di chassis Power ID kan kita jualannya bimbel ya kita ngajarin bukan jual kunci jawaban jadi pasti angkanya juga beda itu pertama kedua biasanya tuh juga kayak ada chassis juara yang ngerasa bahwa kenapa sih kok diajarin padahal pas tes tuh nggak keluar jadi mereka tuh kayak komplain gitu nah makanya Kamaya suka jelasin bahwa semua yang pernah keluar itu akan kita ajarkan supaya apa supaya kalau dia keluar itu kalian nggak panik toh kalaupun dia tidak keluar ya kan nggak apa-apa gitu yang penting soal-soal yang lain itu kalian pernah pelajari begitu. Terus ada nggak sih Kak perbedaan antara soal tahun ini misalnya sama tahun kemarin gitu. Nah, biasanya kalau untuk psikologi sendiri itu jarang banget chassis juara ada perubahan yang signifikan. Biasanya kayak ya cuma satu dua item. Kayak contohnya di 2025 kemarin perubahannya adalah di kepribadian, bentuk soal kepribadian sama ada tambahan denah. Sisanya itu sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Oke. Itu tadi kecerdasan. Kalau misalkan ada yang masih bingung dan mau bertanya, dipersilahkan ya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjut lagi ke kepribadian. Kalau kepribadian sendiri, tadi adanya perubahan bentuk soal kepribadian dari tahun-tahun sebelumnya dan di tahun 2025 itu keluarnya adalah pernyataan A, B, C, D, E itu semuanya adalah kalimat pernyataan. Nah, eh, berapa soal? Kepribadian isinya 60 soal, waktunya kurang lebih 60 menit dan soalnya tidak akan berganti ketika kalian tidak menjawab. Jadi memang tantangannya di soal kepribadian itu adalah bagaimana chassis juara itu menjawab dengan cepat dan tepat sehingga kalian tidak kehabisan waktu. Karena kalau kalian kehabisan waktu, kalian jadi nggak bisa ngejawabin soal-soal yang lainnya gitu chassis juara. Oke. Hmm,
Kalau kepribadian sendiri, jadi gini, kepribadian itu kan adalah soal-soal yang mengukur apakah chassis juara itu tuh memiliki karakteristik atau kepribadian dalam bahasa psikologinya ya, itu tuh sesuai sama anggota Polri. Nah, kita cek nih, anggota Polri itu harus punya kepribadian yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi kalau kalian bisa memahami 8 aspek ini, kalian akan lebih mudah untuk ngejawab soal karena kalian jadi tahu, oh ini ternyata eh, soal nomor ini tuh dia lagi mencari tahu apakah oh aku tuh lagi diukur loyalitasnya misalkan apakah aku lagi diukur penyesuaian dirinya misalnya kayak gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan memahami setiap eh, pengertian dari aspek ya. Jadi pertama, ada yang namanya stabilitas emosi. Jadi stabilitas emosi itu adalah sikap seseorang yang bisa mengontrol emosi atau perasaannya gitu. Jadi kenapa harus kayak gitu? Karena nanti ketika menjadi seorang polisi kalian akan sangat banyak berhadapan dengan masyarakat, kalian akan sangat banyak mendapatkan tekanan dalam bekerja gitu ya, sehingga butuh yang namanya stabilitas emosi. Jadi tetap bisa melakukan yang optimal walaupun sedang dalam kondisi tertekan. Terus termasuk misalkan juga menjadi pribadi yang tidak mudah marah, itu berkaitan sama stabilitas emosi. Kemudian ada sikap prososial. Sikap prososial itu adalah sikap atau perilaku yang suka menolong orang lain tanpa pamrih. Kenapa? Karena polisi tugasnya adalah mengayomi sehingga memang menjadi seorang polisi harus bisa memberikan pertolongan secara sukarela gitu ya kepada orang lain. Penyesuaian diri tentu saja berkaitan sama adaptasi ya. Karena menjadi polisi pertama, selain harus siap ditempatkan di posisi manapun, artinya ada di satuan kerja manapun gitu, kalian juga harus siap untuk ditempatkan di lokasi manapun ya. Nah, di mana tiap kalau misalkan kalian akan pindah posisi kan berarti kalian harus bisa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ataupun masyarakat yang ada di sana gitu di tempat penempatannya kalian. Makanya butuh sekali adanya penyesuaian diri yang baik ketika kalian besok menjadi seorang polisi. Motif berprestasi artinya tuh apa? Simpelnya adalah mau berusaha gitu ya. Mau berusaha menjadi yang terbaik. Motif itu adalah keinginan gitu, Jess juara kayak motivasi gitu ya, dorongan. Jadi menjadi seorang polisi harus punya dorongan untuk berprestasi gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa menjalankan tugas dengan maksimal, bukan cuman menyelesaikan tugas tanggung jawab, tapi bagaimana tugas dan tanggung jawab itu kemudian bisa diselesaikan dengan sangat baik. Ya. Terus kepercayaan diri jelas karena polisi ada beberapa tempat-tempat yang memang kalian harus bisa misalkan bertemu masyarakat, ngomong di depan umum dan juga kepercayaan diri itu berkaitan bagaimana seseorang tuh juga bisa melakukan tugas secara maksimal. Jadi butuh rasa percaya diri. Pengambilan keputusan jelas karena nanti kalian akan sangat banyak keputusan-keputusan yang harus kalian ambil dalam bertugas. Loyalitas kesetiakawanan, kerjasama. Nah, itu 2 aspek yang memang sangat dibutuhkan karena menjadi polisi itu kan sifatnya itu bukan individual ya, tapi kelompok ya. Kalian bekerja bersama satu kelompok kalian, satu satuan gitu. Jadi harus bisa bekerja sama dan termasuk menjadi polisi adalah salah satu abdi negara gitu ya. Jadi memang harus loyal kepada negaranya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dari ke 8 aspek kepribadian. Nah, kayak kenapa sih Kamaya kita harus tahu ini gitu. Nah, karena nanti yang dicari pada saat tes psikologi kepribadian adalah casis-casis yang memang kepribadian yang mendekati polisi ya. Nah, makanya kalau misalkan untuk tes kepribadian sendiri ini butuh dicatat ya sama chassis juara karena yang penting adalah apa? Adalah ketika menjawab posisikan diri kalian sebagai anggota Polri ya.
Kenapa gitu, Kak? Gitu ya. Karena ketika kalian menempatkan diri kalian sebagai diri kalian, nah belum tentu diri kalian itu adalah atau cocok menjadi anggota Polri. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat nilai yang cukup baik, yang baik gitu ya dalam tes kepribadian, maka tugas kalian adalah bagaimana menjawab soal kepribadian melalui POV bahwa kalian adalah seorang polisi. Oke, lanjut. Oke, Chassis Juara ini adalah contoh soal ya kalau di kepribadian. Nah, jadi kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya itu, misalnya kayak soal kepribadian itu Chassis Juara dia itu hanya pilihan jawabannya itu setuju, sangat setuju, eh sangat tidak setuju gitu ya. Terutama yang tadi udah beberapa kali tes, pasti tahu banget soalnya kayak gitu. Nah, sejak 2025, soal kepribadian itu sudah berganti menjadi soal cerita yang seperti ini. Oke, kalau misalkan ada contoh kepribadian yang seperti ini. Ayo, coba kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Dan ini tuh sebenarnya sesuai sama aspek yang mana ya kira-kira? Coba. Kamaya tunggu di kolom chat sambil Kamaya izin mau minum dulu. Ayo, silahkan dijawab di kolom chat. Ini jawabannya apa dan ini aspek yang keberapa atau aspek yang mana? Silahkan ya. Oke, wow, udah pada bisa jawab nih ya jawabannya A. Oke, kalau jawabannya A, kira-kira soal yang ini nih, soal dalam pertandingan kesatuan, tim kami tampak lemah dan diperkirakan akan kalah dalam situasi tersebut, saya apa gitu. Berarti pilihannya tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Nah, pertanyaan berikut dari Kamaya adalah, kira-kira ini aspek yang mana ya? Nih, coba dipilih. Ada 8 aspek, kira-kira soal yang tadi itu mencerminkan aspek yang mana? Coba. Coba ya dijawab di kolom chat. Kira-kira aspek yang mana ya? Stabilitas emosi, sikap prososial, penyesuaian diri, motif berprestasi, kepercayaan diri, pengambilan keputusan, loyalitas, atau kerjasama. Yuk. Oke, kerjasama, kerjasama, kerjasama nih. Hamzah jawabnya loyalitas. Oke. Kerjasama atau loyalitas ya? Nah, oke. Kita lihat ya, Cesis juara. Kalau di sini, kalau kita melihat dari soal, coba kita lihat ya. Situasi tersebut saya tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Berarti kan sebenarnya posisinya adalah bukan menjadi tim yang sedang bertanding, tetapi menjadi pendukung. Oke. Kalau menjadi pendukung berarti ini lebih tepat menggambarkan aspek loyalitas ya, kesetia kawanan. Sedang karena apa? Karena bukan menjadi tim, kecuali kalau ada di dalam tim, maka dia akan cenderung di aspek kerjasama. Gitu. Sebenarnya ini
nggak akan keluar ya chassis juara pada saat nanti tes. Cuman Kamaya pengen aja gitu kalau chassis juara tuh bisa ngerti sebenarnya ini tuh di aspek yang mana. Begitu. Kurang lebih nanti kita akan latihan lebih banyak di hari ketiga kalau nggak salah ya, kepribadian dan kecermatan. Oke. Nah, di subtes terakhir, ini adalah subtes kecermatan. Subtes kecermatan itu ada 500 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 10 menit gitu ya. Nah, biasanya di kecermatan sendiri ada yang keluar angka hilang, huruf hilang, atau simbol hilang. Bentuknya kurang lebih seperti ini chassis juara kalau simbol. Jadi nanti kenapa dia disebutnya itu hilang ya? Karena dia pada di sini chassis juara di pilihan jawabannya tuh ada 5. A, B, C, D, E gitu ya. Kalau ini ada dolar gitu. Dan terus ini apa? Buka kurung. Terus terus persen gitu. Nah, nanti atau kalau dia misalkan angka berarti dia bisa aja 57, 8, 1, 3 gitu ya. Atau kalau misalkan dia huruf berarti misalnya H, K, S, U, O misalnya kayak gitu juga bisa. Nah, nanti soalnya itu adalah 4 aja. Nah, sehingga kalian butuh untuk mencari salah satu yang hilang dari 5 gitu ya. Jadi misalkan kayak gini berarti yang hilang adalah yang B. Karena tidak ada dan. Nah, kurang lebih kayak gitu Casis juara. Oke, kemudian kalau kecermatan sendiri itu dia nanti akan Casis juara akan dapat 10 kolom yang mana per masing-masing kolom itu kalian cuma dikasih waktu 1 menit dan dalam waktu 1 menit itu gimana caranya kalian bisa ngejawab sebanyak 50 gitu ya. Oke, kalau di kecermatan itu ada aspek apa aja? Penilaiannya itu ada 3 aspek ya sebenarnya yang harus kalian pahami. Pertama adalah kecepatan ya. Kedua ketelitian, ketiga ketahanan. Jadi kecepatan itu gimana? Kecepatan itu adalah mengukur seberapa banyak soal yang kalian kerjakan setiap kolom, setiap menitnya ya. Itu kecepatan. Jadi kalau misalkan nilai maksimal itu adalah di 500. Gimana cara kalian ngerjain 50 soal per kolom? Bayangin ya 60 detik bisa ngerjain 50 soal. Bisa nggak, Kak? Bisa. Karena eh, chassis-chassis yang kami pegang dan offline itu memang kami bisa drilling. Gimana caranya mereka tuh bisa ngejar sampai di 500, 450, 480, 490 gitu ya. Dan ada beberapa yang bisa. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang mustahil kalau misalkan kalian latihan. Nah, kayak beberapa juga udah ada ya yang langganan juga ya untuk langsung kecermatannya. CAT. Oke. Kedua adalah aspek apa? Adalah ketelitian. Jadi walaupun misalkan udah berhasil ngerjain 45 soal gitu katakanlah. Tapi 20 nomor sendiri itu salah gitu ya. Artinya nanti aspek ketelitian kalian akan berkurang ya. Jadi nilainya akan berkurang karena tidak teliti gitu lah. Terus yang ketiga adalah ketahanan. Ketahanan ini itu melihat performanya, performa dari setiap kolom yang kalian kerjakan. Jadi harapannya dari kolom 1 sampai kolom 10 itu bisa meningkat ya chassis juara. Tapi nggak perlu dihitung gitu karena kan besok pada saat tes tuh nggak ada nomornya ya kayak kalian udah nomor ngerjain nomor berapa itu nggak ada. Jadi nggak usah dihitung supaya hanya supaya grafiknya naik gitu. Ya udah kerjainlah semampunya nggak apa-apa gitu. Asal jangan tiba-tiba turun signifikan aja. Sebetulnya seperti itu. Oke. Oke, sebelum ke sini, sebelum nanti setiap orang wajib bertanya 1 pertanyaan ya, karena kita masih punya waktu sangat panjang, jadi juara 40 menit. Nah, Kak Maya mau share ini dulu kalian. Oke. Ini adalah dashboard dashboard yang kita pakai untuk CAT kecermatan dari sol.id-nya Chespore ID. Ini misalkan contoh ya kamera kasih tahu kasih lihat. Jadi gini sebelum ini
Kalau misalkan tadi ada tiga tuh, ada angka, huruf, simbol. Kalau beberapa tahun terakhir ini untuk Bintara sendiri memang biasanya yang keluar itu adalah huruf. Terus kalau Tamtama itu biasanya adalah angka. Terus Akpol itu simbol. Tapi, nah itu juga. Tapi dulu nih saya sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau akan diputar gitu. Jadi harapannya kayak kalian tetap bisa mempelajari entah itu angka, entah itu huruf ataupun simbol. Oke, kita akan coba latihan ya, chess juara. Misal nih. Nah, jadi modelnya kayak gini. Jadi setiap satu kolom, ini kan kita ada di kolom satu, ada waktunya 60 detik. Jadi dia akan melihatnya untuk mundur gini, chassis juara. Terus setelah itu, bentar sebentar. Sorry, sorry. Oke, nah caranya adalah supaya kalian bisa gimana ya mengecilkannya ya. Ya dia. Oke, nah supaya chassis juara itu bisa menjawab gitu. Cara cepat dari Kamaya adalah, oh, ini udah mau ganti. Bentar, tunggu kita ganti dulu ya. Jadi ya kalau udah turun nih, dilihat di waktu, di sini nih waktu. Nah, dia akan ganti set, dia ganti ya. Oke, ganti. Caranya adalah supaya bisa itu menghafalkan empat huruf di depan. Jadi KILO, 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 KILO gitu. Kami bisa akan nyebutin 3 sampai 5 kali KILO, KILO sampai kami hafal. Kemudian kami akan baca di soalnya. K, kami baca K I L nggak ada berarti jawabannya C gitu ya. Diklik tuh C. Oke. K I L O A berarti jawabannya E. K I L nggak ada. K I L lagi nggak ada L. K I L O. K I L O A. K I L O A. K I berarti jawabannya B. K I L berarti C. K I L K berarti jawabannya A, K I jawabannya B ya, kayak gitu dan seterusnya ya chassis juara tuh. Lanjut setelah itu ganti nih berarti juga kita CS, kita CS, kita CS, kita CS, kita T nggak ada B, kita Ki, Ki nggak ada A, kita kita CS, kita kita C, CSO kita kita S ya gitu dan seterusnya jadi cara supaya bisa lebih mudah adalah tadi biar nggak terus-terusan kayak ngeliat ke atas ngeliat ke soal ngeliat ke pilihan jawaban ngeliat ke soal bolak-balik seperti itu jadi lebih baik untuk dihafalkan 4 huruf di depan terus nanti pada saat melihat soal sambil dibaca urutannya begitu. Oke, itu aja materi hari ini, malam ini dari Kamaya. Kenapa kita cuman setengahnya aja ya untuk materi karena setelah ini 40 menit ke depan Kamaya minta setiap orang ini lumayan banyak nih di sini ya ada 18 nih. Nah, setiap orang kasih satu pertanyaan. Oke? Satu pertanyaan terkait sama penerimaan Polri, specifically di psikologi boleh. Nanti kami akan jawab satu-satu sampai nanti di jam 8:30 WIB. Yuk, silakan kami tunggu. Boleh di chat, boleh juga bertanya, ya. Oke, silahkan. Kak, izin Kak, aku mau bertanya. Boleh. Ini siapa nih? Wela, Kak. Oh, Wela. Oke, Dari- Wela. Gimana, Wela? tadi itu kan di CAT tadi itu kan ada kecermatan kepribadian sama kecerdasan. Nah, ada RIPSI Oke. 2 wawancara. Aku mau Oke. bertanya, Kak. eh Ini kan aku pertama kali ikut ikut tes psikolog. Nah,
untuk wawancara ini bagaimana sih cara kita kayak eh, belajar untuk tes wawancara tersebut sih Kak? Ada nggak sih eh, tips and triknya sih Kak dalam tes wawancara tersebut? Oke, sebetulnya nanti kalau wawancara sendiri itu tuh kita ada kelas khusus wawancara, tapi itu tuh mendekati tes wawancara biasanya. Kenapa? Karena sebenarnya tes wawancara itu tidak satu, dia tuh nggak terlalu susah cari juara dan jarang menggugurkan. Terus yang kedua adalah kalau kalian udah bisa sampai tes wawancara itu berarti kan udah hebat banget melewati banyak tes gitu lah ya gampangnya. Nah tapi kalau misalkan sedikit dari Kamaya, belajarnya gimana Kak gitu. Tes wawancara itu tidak perlu belajar cari juara karena dia itu hanya akan menanyakan kalian sehari-harinya seperti apa. Jujur, tidak ada guideline wawancara karena Kamaya 2 tahun 2018 dan 2019 itu menjadi tim eksternal pewawancara psikologi untuk rekrutmen eh, Akpol Bintara Tamtama. Jadi Kamaya juga pernah gitu jadi tim pewawancara yang mana memang tidak ada guideline. Jadi bukan kayak soal yang kayak oh nomor satu akan ditanya ini, nomor dua pertanyaannya ini, nomor tiga pertanyaan ini tidak seperti itu. Tapi betul-betul menggali chassis juara gitu. Nah, biasanya bentuk pertanyaannya itu apa? Bentuk pertanyaan itu kayak sehari-hari kalian, misalnya kayak oh oke kalian selama ini tuh sekolahnya, misalkan di sekolah aktif apa? Apa aktivitasnya setelah selesai sekolah? Kemudian kayak kalau di rumah tuh sibuk apa? Terus kalau misalkan kayak kuliah gitu, kenapa ngambil itu kuliahnya itu sehari-hari? Terus misalkan pertanyaan terkait motivasi untuk mendaftar Polri, misal kayak kenapa daftar polisi, apa aja persiapannya untuk melihat kesiapan kalian dalam kesiapan dan keseriusan kalian ya dalam mendaftar menjadi anggota Polri. Terus secara mental misalnya kalau misalkan tes yang sekarang tapi kemudian kalian dinyatakan tidak lolos, terus apa yang akan kalian lakukan gitu. Terus biasanya juga ada pengetahuan tentang pendidikan, misalkan tahu nggak nanti pendidikannya berapa lama, di pendidikan itu akan ada apa aja kayak gitu. Nah jadi eh apa ya, pertanyaannya itu betul-betul sesuatu yang memang kayak kalian jawab ya itu nanti akan ditanyain balik kayak gitu. Jadi tidak ada em guideline-nya gitu, Wela. Karena Ya, emang terima sehari-hari. kasih Kak. Nah, mungkin saran kami adalah kamu bisa belajar untuk ngomong. Jadi gini, kan yang diukur itu selain dari kualitas jawaban kalian, tapi itu juga ada aspek observasi ya. Misal kayak apakah kalian menjawabnya itu tuh dengan tenang atau terburu-buru atau terbata-bata, kemudian juga sangat terlihat apakah misalkan kalian itu sedang berbohong gitu atau ngarang ternyata itu tidak terjadi atau jawaban-jawaban yang terlalu tekstual gitu. Oh sorry, textbook maksudnya Maya, textbook gitu. Jadi belajar untuk menjawab yang natural tapi juga yang meyakinkan pewawancara. Gitu sih tips dari Kamaya. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaannya Adit boleh on mic Kak? Boleh. Silahkan Oke, Adit mau langsung on mic? Oke. siap Kak. Kak, saya Aditya izin bertanya Kak. Oke. Terkait materi kecermatan nih, nanti yang dinilai itu dari grafik kita banyak mengerjakannya atau kayak kita banyak benarnya tapi soal yang kita kerjain tuh dikit Kak. Yang Oke, dinilai kalau nanti Kak. Ya, good, pertanyaannya bagus. Ke gini, kecermatan itu kan tadi ada tiga aspek ya Adit ya. Kalau Adit nyimak Kamaya ya ada kecepatan, ketelitian, ketahanan. Oke. iya Kak. Oke Nah, Kak. harus bagus tiga-tiganya Adit. Jadi nggak boleh ada satu yang jelek. Contoh, kalian udah ngerjain nih. eh Tadi Kamaya bilang, misalkan kalian ngerjain 40 nomor. Bagus kan secara kecepatan. Tapi kalian nggak teliti terus kayak salahnya bisa setengahnya 20 gitu ya nanti aspek apa nilainya akan langsung berkurang jadi kayak tidak dianggap gitu yang bagusmu tadi karena kamu bikin kesalahan kayak gitulah intinya. Nah, terus ini tuh juga berlaku untuk
psikologi secara umum nih, CASIS juara. Maksudnya apa? Jadi gini, kan tadi ada 3 aspek ya, yang subtes nih. Ada kecerdasan, kepribadian, kecermatan. Nah, tiga-tiganya itu kalian harus bagus. Tidak boleh ada satupun subtes yang kalian jelek. Jadi contohnya, misal kalian kecerdasan, misalnya kalian pinter nih, jadinya tuh kayak bener bisa 90 nomor tuh bener. Terus kepribadian juga bisa bener semua lah katakanlah. Tapi pada saat kalian kecermatan, kalian cuma bisa ngerjain kayak 5 soal yang bener setiap kolom gitu ya, kurang lebih. Nah, itu kalian akan otomatis nilainya pasti di bawah 60. Apakah 30 sekian kayak gitu ya. Kenapa? Karena nilai psikologi itu adalah nilai akumulasi. Jadi nggak boleh ada yang jelek satupun gitu. Beda sama akademik. Kalau misalkan akademik, misal nih kalian pinternya ngitung. Penalaran numerik kalian nilainya bisa 90 gitu. Terus tapi kalian itu paling susah menghafal. Jadinya wawasan kebangsaan kalian nilainya 20. Ya udah nggak masalah, karena nanti ya udah dia tinggal diakumulasi aja nilainya gitu. Tapi kalau untuk psikologi itu sangat riskan karena dia otomatis tidak memenuhi syarat gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin orang bekerja itu butuh yang pinter, yang menalarnya bagus, logikanya bagus, maka dinilai dari kecerdasan. Butuh orang yang punya karakteristik yang bagus sesuai anggota Polri, ada dinilai kepribadian. Butuh orang-orang yang bisa kerja, tekun, cepat bekerjanya, teliti bekerjanya, itu butuh dilihat dari kecermatan. Jadi kita bayangin nih, misalnya, oh ada orang pinter, ke karakternya bagus sesuai sama anggota polisi, tapi disuruh kerja nggak bisa, disuruh kerja salah terus. Nah, kira-kira masa iya negara mau mempekerjakan orang-orang yang seperti itu kan gitu? Enggak kan? Nah, atau misalkan ada nih orang yang disuruh kerja bisa, dia cepet gitu, kecermatannya bagus, karakteristik dia itu sesuai sama anggota Polri gitu. Tapi nggak bisa ngambil keputusan, terus logika berpikirnya kurang baik gitu kan, artinya nanti pada saat bekerja nggak dikasih instruksi bingung, jadinya kerjanya tidak tuntas gitu. Nah, jadi ini menjawab ya pertanyaannya Adit ya, jadi nggak bisa harus semuanya bagus, nggak bisa kayak oh ya udahlah Kak, yang penting aku cepat aja walaupun ada salah-salah dikit nggak apa-apa, nggak boleh gitu. Jadi better sih nggak ada better ya, kalau buat Kamaya mau daftar polisi ya kamu harus ngambil konsekuensi ranking 1 yang mana berarti ya harus banyak dan harus bener semua gitu. Begitu ya Adit, bisa kalau latihannya rutin. Masih ada seminggu ini digenjot latihannya ya. Oke, Kak. Oke. Terus Egi. Nah, Sebentar ya, kamu tadi siapa? Bentar, kamu jawab pertanyaan Egi dulu di kolom chat. Materinya kan banyak, apakah pasti akan keluar semua atau bisa ada yang tidak keluar? Oke, tadi ya Egi yang sesuai kamu jelaskan. eh Semua yang diajarkan di Chassis Polri ID itu adalah based on riset. Jadi kita selalu mencari tahu soal-soal yang keluar di tahun sebelumnya, terus abis itu kita jadikan latihan soal di tahun ini. Nah, yang tadi juga kamu bilang bahwa soal-soal itu tidak banyak berubah setiap tahunnya, palingan keluar kayak ada tambahan-tambahan. Contoh misal, kayak gambar, misalkan kadang segitiga itu nggak keluar, menghitung segitiga nggak keluar, terus misalnya muncul tuh apa namanya sorry, apa sih, peta denah-denah, soal denah gitu kan. Ya udah, tapi yang lainnya tuh keluar, jarak kecepatan waktu itu keluar, sinonim antonim pasti keluar kayak gitu. Jadi dengan sangat banyaknya soal ini dan setiap kayak materi itu cuman kayak keluar 2 soal ataupun 3 soal, jadi memang kecerdasan itu ada sebanyak itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah pasti akan keluar semua? Ya tidak di Kamaya juga tidak menjamin. Kayak itu pasti semua item yang diajarin keluar. Bisa jadi ada 1 2 yang tidak keluar. Tapi setidaknya kalian itu betul benar-benar latihan sesuai dengan tes yang tes Polri gitu maksudnya. Jadi kan kalau misalkan kalian tuh bimbel di tempat lain yang ada TNI kedinasan gitu, biasa kan soalnya nyampur-nyampur ya. Nah, kalau di Chassis Polri ID itu bener-bener kita cuman soal-soal Polri. Jadi insya Allah itu yang keluar setiap tahun. Begitu, sebagian besar pasti keluar. Karena itu polanya sudah seperti itu. Begitu ya, Egi. Tadi siapa ya yang mau on mic ya, Hamzah bukan ya? Iya saya Kak. Oke. Perkenalkan nama saya Hamzah Putra. Pertanyaannya dengan hal yang sama Kak mengenai tes kecermatan. Oke.
Di dalam tes kecermatan itu kan ada 10 kolom. Dalam satu kolom terdapat 50 soal. Nah, pada kolom pertama itu apabila dikerjakan secara maksimal gitu, Kak. Misalkan bisa menjawab 40 soal. Kolom Mm-mm. kedua tetap 40 soal, tapi pada kolom keenam itu terdapat penurunan, Kak. Misalkan terjawab 35 soal gitu pada kolom ke-6 sampai kolom ke-10. Itu apakah berpengaruh pada penilaian ya, Kak? Soalnya semakin bertambahnya waktu itu kefokusan semakin berkurang gitu kan, Kak. Apa berpengaruh pada Oke. gitu? Kalau maksimal di awal dulu. Good, Hamzah, pertanyaannya bagus banget. Nah, ini adalah konsep memang sengaja dibuat seperti itu ya namanya tes sikap kerja ya. Jadi tes sikap kerja ini itu kenapa kok dia ditaruh di terakhir Kak gitu kan? Kenapa kecermatan itu di terakhir? Karena kecermatan itu adalah tes yang mengukur apakah ketika kamu performanya udah sangat low, kalian bisa tetap bekerja dengan baik, bisa menjaga konsentrasi gitu emang konsep tesnya. Nah, makanya kalau pertanyaannya adalah apakah berpengaruh, Kak? Berpengaruh. Tapi kalau turunnya di segitu tuh sebetulnya masih aman ya, asal kalian udah bisa di 40 ke atas gitu tuh kalau masih turun dikit boleh lah. Beda kalau ceritanya misalnya kalian bisa 40 di kolom satu, tapi nanti kolom berikutnya tuh kayak 40, 30, 25, 20, terus 10. Nah, kayak gitu tuh kalau itu sangat signifikan itu bisa-bisa langsung TMS. Begitu. Nah, jadi tipsnya apa? Tipsnya adalah menjaga fokus dan membagi energi. Jadi, chassis juara tuh harus bisa kenal sama diri chassis juara sendiri. Misalnya kayak, oh aku tuh energinya seperti apa ya. Nah, nanti kemudian ketika mulai tes itu tuh kalian tuh jangan memforsir di kecerdasan. Jadi betul-betul kayak oke aku harus nyiapin energi untuk kepribadian sama kecermatan itu satu. Jadi tenaganya dibagi-bagi. Terus kedua adalah fokusnya. Jadi biasakan untuk apa move on gitu. Jadi misal nih kayak biasanya karena ini adalah tes psikologi itu sebenarnya adalah tes mental, tes psikis. Karena secara soal itu kan gampang ya. Soal kecerdasan itu sebenarnya gampang Casis juara. Dia itu adalah soal-soal SD. Ya kan, coba kalian lihat dia itu tuh soal-soal anak SD. Yang bikin dia susah itu adalah kayak nggak masuk akal dikasih 100 soal cuma 90 menit. Nah, kayak gitu-gitu. Sama kayak kecermatan tuh juga anak TK pun tuh bisa ngerjain. Cuman masalahnya adalah kalau misalkan di kalian itu tuh kayak 500 soal kalian harus cuma ngerjain 10 menit gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi tantangannya tuh adalah di mental. Jadi memang itu tujuannya adalah menekan mental kalian gitu. Nah, makanya move on tadi berkaitan sama sudah ketika misalkan eh kalian ngerjain kecerdasan. Habis itu kalian kayak nyadar, tadi tuh ada yang salah, aku salah pencet lah atau apalah. Ya sudah, kayak lewatkan itu terus fokus ke kepribadian. Sama kepribadian juga gitu. Jadi dia kan soalnya akan berpindah ketika kalian jawab. Jadi kalau misalkan bisa aja misalkan lah tapi jangan sampai ya. Tapi misal kejadian salah pencet, nah itu tuh jangan panik karena panik akan membuat performa kalian turun. Sama kecermatan juga gitu. Kalau kalian mencet terus salah itu jangan kayak aduh aduh aku salah gimana ya gitu. Tapi ya udah lewatin aja terus terus terus. Jadi kayak oke aku akan fokus dengan soal yang aku sekarang sedang kerjakan. Begitu. Karena memang tujuannya adalah mengukur pada saat kalian dengan energi yang sangat low, itu apakah kalian masih bisa diandalkan dalam bekerja, sikap kerjanya masih bagus atau tidak. Begitu, Hamzah dan Ces juara yang lain. Gimana? Ada pertanyaan lain? Siap, Kak. Terima kasih. Berarti pada saat tes kecermatan itu bisa dimaksimalkan dari kolom pertama ya, Kak? Iya dong, betul. Jadi kamu nggak usah mikirin angka ya, Hamzah. Jadi nggak usah dihitung. Pokoknya kayak jawab aja semampumu, tapi pastiin harus bener ya jawabnya. Kayak pokoknya jawab, 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 jawab gitu. Nah, kalau kamu pengen tahu polamu sebenarnya, kalau kamu dari sekarang udah langganan untuk CAT kecermatannya, kamu bisa ngelihat grafiknya. Nah, itu biasanya udah kelihatan polanya gitu. Nah, untuk yang juga sudah ngambil paket sekalian CAT kecermatan, saran Kamaya, karena ini udah hamin 1 minggu ya, semepet itu minimal 1 hari itu latihan 10 paket ya, oke. 10 paket itu tuh cuman 100 menit. 100 menit itu jangan dikerjakan dalam satu waktu. Jadi misal kayak kalian pagi kerjainlah 10 menit 1 paket.
tuh pagi habis sholat subuh misalkan atau baru bangun misalnya kayak itu kerjain satu paket terus nanti agak siang dikit habis sarapan misalnya gitu kan kayak nunggu makanan biar turun kerjain satu paket terus nanti agak siang kerjain lagi satu paket nanti mau ngapain kerjain satu paket jadi sehari tuh totalnya bisa ngerjain 10 paket supaya apa supaya kalian terbiasa begitu Ces juga jadi kayak waktu-waktu dimana kalian buka sosmed nih mumpung sekarang Hamin 7 hari tes langsung kerjain kecermatan terus aja supaya nge-push nilai kalian gitu. Itu sih saran Kamaya ya untuk kecermatan. Siap, Kak. Oke, yang lain silahkan baru 4 nih yang tanya ini ada masih banyak banget di sini. Yuk, masih ada Ayu, Dwi, Kihana atau yang tadi udah bertanya mau bertanya lagi juga boleh silahkan. Kak, izin bertanya kembali. Boleh silahkan Hamzah. Itu Kak, misalkan hari tes psikologi, misalkan di hari Jumat. Pada tes Hmm. pertama itu biasanya ada gladi bersih gitu Kak, pada di hari Kamis, pada saat hari Kamis. Itu Hmm. pada gladi bersih itu boleh Kak tidak dikerjakan, misalkan dikerjakan beberapa soal aja, soalnya untuk meminimalisirkan fokus kita Kak, supaya untuk mempersiapkan tes besok gitu. Em, Gini ya, kalau gladi bersih itu kan sebenarnya nggak akan masuk ke nilai kalian kan? Ya Kak. Tapi menurut kamu ya, latihan aja, porsir aja nggak apa-apa. Karena kalian bisa tahu kayak kalian tuh apa sih namanya kayak ngukur terakhir gitulah bahasanya kayak tryout gitu. Oh, Jadi berarti Hamin satu tes berarti tidak apa-apa ya Kak, belajar dulu ya Kak. nggak Sip, apa-apa sih menurut kamu ya. masih. Jadi gini, jadi oke, eh, tips ya, tips untuk menghadapi tes gitu ya. Nah, saran kamu ya kalau misalkan gladi bersihkan masih yang kayak pagi atau siang gitu nggak apa-apa. Nah, cuman saran kamu ya adalah setelah jam 7 malam, oke, atau setelah kalau yang muslim setelah sholat Isya, itu pokoknya kalian harus langsung tidur. Oke, tidur. Jadi tuh beneran yang kayak masuk kamar, jangan nonton gitu ya. Pokoknya masuk kamar, tidur, paksa tidur. Pokoknya gimana caranya tidur, karena yang sangat dibutuhkan itu tuh adalah energi kalian. Pokoknya tidur, tidur dengan baik, terus bangun subuh ya, kayak jam 4 jam 5 udah bangun, persiapan, karena kan biasanya akan apel dan lain-lain gitu. Terus abis itu jangan buka sosmed sama sekali, nggak usah buka WhatsApp ya, kecuali kayak kalian lagi di luar kota, ngubungin orang tua boleh minta doa, tapi nggak usah buka sosmed, nggak usah buka story WA, pokoknya jangan sampai kalian tuh terdistraksi apapun. Kalau misalkan mau baca-baca lagi boleh boleh kalau misalkan buat kalian membaca materi lagi itu nggak bikin kalian tambah cemas silahkan dibaca tapi kalau itu bikin kalian semakin cemas ya udah nggak usah terus abis itu jangan sampai terlambat supaya tidak cemas terus sarapannya kalau kalian dapat kebagian yang pagi saran ke Maya jangan terlalu banyak minum dan jangan terlalu banyak karbo ya. Makanya kalau bisa protein gitu misalnya. Kenapa? Karena ntar kalau kalian kebanyakan karbo kalian ngantuk, kalau kebanyakan air minum gitu kalian tuh akan mengerjakan soal psikologi itu tuh berurutan jadi juara. Jadi kayak nggak bisa bolak-balik kamar mandi gitu ya. Jadi misalnya kalian apel, terus kalian masuk ruangan itu sekitar jam 8 biasanya. Jam 8 masuk, ngerjain kecerdasan 1,5 jam, terus ngerjain psikologi kepribadian itu 1 jam, terus abis itu 10 menit terakhir ngerjain kecermatan, sudah itu udah nggak ada waktu lagi. Karena nanti jeda antara kayak kecerdasan ke kepribadian, kepribadian kecermatan itu jedanya kayak cuma 5 sampai 10 menit. Jadi kayak pun kalian mau kamar mandi tuh apa kayak gantian-gantian gitu kan nggak sempet panik jadi better minum secukupnya begitu jadi kalau misal paginya porsir belajar belajar silahkan tapi nanti malam langsung istirahat begitu jadi siapa Hamzah ya dan saya juara yang lain itu Siap saran Kak. kami akan dicatat baik-baik ya jangan sampai kecapean jangan sampai sakit oke yang lain silahkan sebelum besok-besok ini udah drilling soal ini besok-besok kalian akan dapat langsung banyak soal jadi boleh ayo
Kak izin bertanya, Oke, ini Sandi. Sandi Oke ya, Kak. gimana Sandi? Ya untuk yang tes pertama psikologi itu yang tadi kecerdasan itu kan dia tadi ada beberapa soal ya. Kalau untuk Betul. yang kecerdasannya itu dia acak atau sistemnya itu dia berurutan Kak. Kayak misalkan perhitungan dulu baru angka-angka hilang, angka hilang, gambar-gambar acak, terus silogisme dan lain-lain itu apa gimana Kak? Betul, acak. Dia Hmm, akan sangat acak. Jadi kayak misalkan nomor satu bisa tiba-tiba, misalnya nomor satu tuh hubungan gambar. Terus nomor dua tiba-tiba dia menghitung persentase. Nomor tiganya antonim. Terus nanti operasi dasar. Terus nanti beda kata. Terus kayak gitu-gitu. Jadi dia sangat acak. Dia nggak bisa dititen gitu. Dia di nomor berapa. Nah makanya saran kamarnya tadi adalah kalian tuh harus kenal diri dulu dengan apa? Dengan misalnya aku ini kuatnya di numerik, verbal atau figural ya, terus gitu. Terus kuatin, misalkan kalian emang kuat di materi-materi itu, ya udah kalian pastiin kalian kuat di materi itu. Nah, yang kalian lemah itu coba pelajari lagi. Nah, pada saat tes nanti kerjakan dari yang paling mudah dulu. Jadi bukan kayak oh aku mau ngerjain numerik dulu yang ada angka dulu atau verbal dulu itu tidak, tapi kayak baca soal, baca nomor satu misalkan itu kalian anggap mudah kerjain. Nomor dua sedang ya udah skip, nomor tiga susah skip, empat susah skip, lima susah skip, enam gampang, enam mudah kerjain gitu gitu. Terus jadi nanti yang kayak yang mudah udah dikerjain semua, terus abis itu nanti yang sedang dikerjain semua, terus baru yang sulit. Nah kalau yang sulit udah mepet kak waktunya gimana? Jawab aja. Jadi kalau kecerdasan itu tidak ada nilai minus ya. Jadi silahkan kalian jawab aja. Asal udah nggak apa sampai bismillah tuh pokoknya dijawab dulu gitu. Siapa tahu nanti jawaban yang kalian bikin, kalian pencet itu tuh ternyata benar gitu ya. Jadi silahkan dijawab. Jadi kuncinya adalah kecerdasan harus dijawab semuanya. Begitu Sandi. oke, berarti emang harus bener-bener atur strategi gitu ya Kak, biar kita nggak kehabisan waktunya di kecerdasan ya Kak. Iya betul. Nah sama jangan terlalu ambisius sama soal susah. Jadi beberapa kali kamu tuh kalau ketemu sama casis-casis yang gugurnya pantohir gitu ya, kamu tanya lah kayak kenapa kok kamu psikologimu tuh nggak terlalu bagus gitu. Padahal kan menurut kamu dia pinter nih kalau pas les ya sama kamu. Terus iya kak soalnya waktu tes waktu itu tuh kayak penasaran gitu loh kak sama soalnya. Jadi aku ngabisin waktu ngerjain itu. Nah, itu salahnya di situ. Jadi jangan harus kontrol diri untuk nggak ambisius sama soal-soal yang susah. Jadi karena ketika kalian misalkan ngerjainnya urutan nih, kayak oh nomor satu dikerjain, nomor dua dikerjain. Nah, kalau misalkan satu sampai 5 itu adalah soal susah, kan kalian jadi ngabisin waktu untuk ngerjain soal-soal gampangnya. Gitu. Jadi pastiin mindsetnya adalah oke aku akan kerjain yang gampang dulu, yang sedang, abis itu yang susah. Begitu. Oke? Oke Kak, terima kasih ya Kak. Bayang ya? Iya. Oke, yuk yang lain. Masih ada waktu 20 menit ya juara buat kita diskusi, silahkan. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, Dwiki. Eh, Kak yang ngambil paket plus CAT kecermatan dapat diakses di mana ya, Kak? Oh, tanya sama admin. Nanti kamu biasanya akan diminta email supaya kamu bisa login ke websitenya. Oh, oke oke, Kak. Makasih, Atau Kak. biasanya tuh udah di info tapi kamu nggak baca tuh coba di scroll chatnya coba ya. Oh iya, Biar Kak. dibantu aktivasi. Oke? Oke, oh ini ada pertanyaan di chat nih. Pertanyaan Selo. Tes gambar itu di psikologi 2 kan Kak? Betul, itu perlu dilatih nggak ya Kak? Gambar itu intinya adalah tes gambar itu bukan tes kesenian. Jadi kamu nggak harus bagus banget gambar kamu karena yang diukur bukan kebagusannya. Yang penting kamu bisa gambar orang yang kalau dilihat itu ngerti ya, pewawancara tuh ngerti mana tangan, mana kepala, mana badan, mana kaki, dah gitu. Dan gambar secara lengkap. Terus sama pohon juga kelihatan tuh mana yang batang, mana yang daun, mana yang buah kayak gitu. Jadi kalau misalkan perlu dilatih atau enggaknya, ya kalau misalkan mau sesekali cuman biar tangannya agak lemes aja boleh. Nah,
Yang harus dipahami dari gambar nih, Casis Juara. Jadi kan kalau gambar itu tuh kan adalah tes proyektif namanya. Kalau di psikologi. Tes ini tuh adalah salah satu cara psikolog untuk mengetahui karakteristik seseorang atau karakteristik individu dari coretan gambarnya. Ya, jadi apa yang kalian gambar itu tuh mencerminkan diri kalian. Oke, misalnya kayak kalian kalau misalkan gambar pohon itu lebih suka dahan yang bentuknya seperti apa, batangnya gimana, atau kalau gambar muka orang itu yang seperti apa. Nah, itu akan menggambarkan kepribadian kalian. Tarikan garisnya itu bisa diinterpretasi semuanya. Nah, masalahnya adalah kalau kalian itu ngegambarnya nyontek Google, nyontek di buku, artinya kalian sedang menggambar kepribadian orang yang menggambar. Oke, bukan kepribadian kalian sendiri. Nah, terus fatalnya di mana? Kalau kalian menggambar kepribadian orang dan kemudian pewawancara menginterpretasikan gambar yang kalian gambar dan mencocokkan dengan hasil wawancara dan ternyata tidak cocok, nah itu udah kalian akan blunder ya di sana. Contoh misal, kalian gambar, interpretasi dari gambar itu adalah oh ini anaknya pemalu gitu misalnya. Atau kebalikannya, oh ternyata oh dia sangat pemberani ya dari hasil gambarnya gitu. Jadi dia ceritanya ngegambar punya orang gitu. Terus interview lah, wawancara dong, ditanya bla 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 bla. Terus kesimpulannya adalah enggak kok dia nggak pemberani, kok dia pemalu gitu. Nah, psikolog akan kemudian cross checknya akan lebih lama untuk nyari tahu ini yang sebenarnya benar, apakah dari gambarnya yang itu jujur dan kemudian menggambarkan dia sepenuhnya atau sebetulnya itu bohong dan wawancaranya yang benar atau kebalikannya, wawancaranya yang ternyata dia itu bisa memutarbalikkan fakta gitu loh. Jadi kayak itu tuh ribet sendiri. So, saran Kamaya adalah ketika gambar di psikologi 2 gambarlah memang sesuai yang kalian pikirkan. Jadi kayak yang dalam pikiran kalian. Yang penting memang mengikuti aturan. Misal, gambarlah pohon secara lengkap. Berarti kalau pohon lengkap, pohon berkayu ya biasanya. Jadi jangan digambar kecambah, jangan gambar pohon kelapa karena tidak berkayu gitu. Jangan gambar pohon beringin. Jadi udah gambar aja pohon yang kayak pohon berkayu. Apa deh pohon yang sering kalian lihat. Misalnya kayak gitu boleh. Yang penting kalau pohon tuh ada apanya. Oh, ada batangnya, ada akarnya, ada ranting, ada daun gitu. Bentuk daunnya gimana, Kak? Terserah yang kalian pokoknya bayangkan gitu. Terus misalnya orang. Oke, orang yang penting orang itu harus lengkap. Nah, tinggal dibayangkan orang lengkap itu tuh seperti apa gitu dan harus sesuai sama jenis kelamin kalian. Misal kalau kalian laki-laki, berarti gambarnya laki-laki. Kalau kalian perempuan, berarti gambar orangnya adalah perempuan. Terus baru deh disesuaiin. Misalnya, oh kalau manusia itu ada apa? Oh ada kepalanya. Oh kemudian ada wajahnya. Di wajah itu ada apa aja? Oh ada mata, ada hidung, ada mulut ya digambar. Terus habis itu, oh ada telinga, oh ada tangan itu ada apanya ya itu digambar lengkap begitu. Jadi seperti itu ya kalau misalkan kita ngomongin tentang tes gambar di psikologi 2. Begitu Selo. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Hamzah mau bertanya lagi? Iya Kak, Iya boleh. Gimana? ini Kak mengenai persiapan tes psikologi Polri gitu Kak. Itu kan Oke. membutuhkan fokus, kecepatan gitu, dan daya ingat yang tinggi. Mungkin Mm-mm. dari sendiri pengalaman sebelumnya untuk mengonsumsi makanan apa yang sangat penting untuk menutrisi otak gitu Kak, supaya siap menghadapi tes. Oke, begini. Permasalahannya adalah kalau kita ngomongin nutrisi dan lain-lain, nggak bisa nih dibus dalam waktu 1 minggu. Itu kan sesuatu yang kayak diet, misalkan kayak kemampuan kalian mengingat itu kan nggak bisa nih kayak 1 minggu di bus kalian bisa ingat kan nggak bisa. Itu tuh memang benar-benar dilihat dari pola hidup kalian sebelum ini gitu. Nah cuman kalau misalnya balik lagi kalau gizi ya ini sepahamnya Kamaya ya yang kebetulan anak psikologi ini bukan anak gizi gitu. Ya intinya kalau gizi ya seimbang kayak protein,
apa karbohidrat, proteinnya kayak gitu tuh ya lengkap kayak gitu. Terus apa kalau bisa tuh makanan-makanan yang tidak banyak pengawet kayak gitu. Begitu. Terus apa lagi ya pola istirahatnya. Oh, terus yang paling penting dari itu semua adalah gini, menurut Kama ya, ketika kalian nanti melihat soal, kemudian kayak kecerdasan tuh kan ada beberapa yang dia kalau ngomongin numerik tuh rumus-rumus gitu-gitu ya. Nah, itu kalian tuh belajar untuk memahami, jangan cuma menghafal. Jadi dipahami kayak oh kenapa ya rumusnya itu begini gitu. Oh kenapa ya ini tuh gini gitu. Terus yang kedua adalah latihan soal yang banyak. Dan kalau misalkan mau latihan soal yang banyak, bikin misalnya kayak target. Oke, ini aku hamil seminggu tes Polri. Oke, gimana caranya aku harus latihan 1.000 soal gitu misalnya. Ya udah dikejar latihan karena ketika kalian melatihan soal lebih banyak, kalian jadi akan lebih banyak untuk mengingat gitu. Kayak masukin memorinya lebih banyak gitu sih. Jadi saran ke Maya, makanannya biasa aja, boleh. Pokoknya yang makanan sehari-hari gitu, yang seimbang gizinya. Sisanya adalah latihan soal lebih banyak dan memahami soal bukan menghafal. Itu akan lebih memudahkan. Kalau misalkan anak-anak bimbel offline ya sama Kamaya tuh belajarnya, Kamaya tuh nggak pernah em, lebih nggak pernah ke patokan rumus tertentu gitu enggak. Jadi biasanya kami akan biarkan mereka ngerjain sesuai logika mereka, kemudian nanti mereka jelasin kenapa itu seperti itu. Kalau itu masih masuk akal dan itu bisa dikerjakan ya sudah, kerjakan pakai cara apapun karena tujuannya adalah bukan bener-beneran rumus tapi siapa yang cepat dan jawabannya tepat. Kalau kita ngomongin tes psikologi Polri. Begitu Hamzah. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Coba ini masih banyak nih kayaknya yang belum nanya nih. Ada Bima, terus Zahra, terus Firlo, Rian. Oh, Sandi tadi udah nanya. Kak, izin nanya lagi Kak. Oh, boleh, boleh. Kalau yang untuk tes kepribadian itu kan tadi kan Kak bilang kalau misalkan kita harus memposisikan diri kita sebagai Polri. Berarti itu setelah dipikir-pikir sama aja kayak kita bohongin diri sendiri dong Kak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Begini, pertanyaan Kamaya adalah, ini kan tes buat ini adalah tes untuk menjadi anggota Polri, betul? Betul Kak. Oke, berarti mereka pasti akan mencari orang yang menggambarkan polisi ya kan? Iya Kak. Nah, sekarang Kamaya tanya, Sandi mau ikut ini, Sandi yakin nggak Sandi bisa jadi polisi? Yakin Kak, banget Kak. Sandi yakin nggak Sandi pantas jadi polisi? Ya pantas Kak. Sandi yakin nggak kalau Sandi itu punya kepribadian yang sudah mendukung ketika nanti jadi polisi? Siap, sudah. Oke, kalau begitu, Sandi jawab sesuai diri Sandi, Sandi pasti benar jawabannya. Tapi beda cerita kalau misalkan ternyata aku mah coba-coba aja jadi aku mah coba-coba aja tes polisi terus dia jawab sejujur-jujurnya dan kemudian goals dia bukan diterima nih. Kemudian hasil kepribadiannya dia itu jauh dari polisi ya dia pasti akan gugur. Atau kalau misalkan kalian memang pengen ini adalah sesuai sama passionnya kalian nggak ya jadi polisi, ya udah jawab aja sejujurnya. Tapi kalau nanti kalian kemudian gugur di kepribadian, berarti harus dengan ikhlas bahwa memang kalian tidak sesuai menjadi anggota polisi gitu. Oh, berarti Gitu. kita harus memposisikan diri itu sebagai anggotanya gitu ya, Kak. Gini, kalau kamu mau lulus dan nilainya bagus, Oh, iya, iya, iya. tapi kalau kamu mau ngecek kamu beneran cocok jadi polisi atau nggak jawab sesuai kamu. Nah itu. Jawab sesuai anggota sih paling, Kak.
Nah, iya maksudnya kemarin tadi kayak gitu. Jadi kayak apa kita membohongi diri sendiri Kak? Ya, sebetulnya betul membohongi diri sendiri ketika kalian ternyata sangat jauh berbeda. Contoh misalkan, oh polisi harus kerja sama, sedangkan kalian lebih suka kerja itu yang individual kayak gitu misalnya. Terus habis itu jadi polisi itu tuh harus tadi punya penyesuaian diri yang baik. Nah, sedangkan sebenarnya kalian tuh juga bukan orang yang suka sama situasi-situasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Nah, itu pasti nanti nilainya jelek gitu. Kenapa? Kenapa nilainya jelek? Karena jelek untuk menjadi polisi aja. Karena nggak semua orang tercipta untuk menjadi polisi. Contoh Kamaya bukan polisi. Kenapa? Karena pasti kalau Kamaya tes polisi, pasti hasilnya jelek gitu. Karena Kamaya tuh tidak mencerminkan polisi. Kayak nggak suka kerja yang ada pimpinannya, lebih suka kerja yang lebih kreatif, terus tidak terlalu suka dengan banyak aturan. Sedangkan kalau di polisi itu harus aturan, harus nurut sama atasan kayak gitu. Terus harus punya jiwa kenegaraan yang tinggi, loyalitas yang kuat gitu. Maksudnya dengan artian, oh kalau kalian udah jadi polisi, ya udah kalian kan berarti harus mengabdi nih sama negara minimal minimal banget 20 tahun nih. Ya udah kan berarti harus loyalitasnya tinggi. Sedangkan kayak Kamaya tuh nggak bisa yang kayak gitu, lebih suka yang lebih bebas berkreasi, tidak terikat gitu. Jadi tadi karena ini adalah kepribadian untuk ngesortir orang-orang yang cocok jadi polisi atau enggak, maka kalau misalkan nilainya mau tinggi ya mereka jawablah posisikan diri sesuai dengan tesnya. Jadi karena ini tes polisi sesuai polisi. Sama misalnya nanti kalau di pekerjaan yang lain, misalnya oh kita mau tes menjadi akuntan, maka ketika ada tes kepribadian psikologi, maka sesuaikan diri sebagai seorang akuntan. Misalkan mau tes jadi satpam, nah maka menyesuaikan diri sebagai satpam. Nah kayak gitu-gitu gimana? Sandi, kebayang nggak logika berpikirnya? Kebayang Kak, jadi kalau misalkan Sandi ngejawab sesuai diri Sandi itu bagus, cuman nggak sesuai sama ketentuan polisi gitu Kak. Belum tentu, belum tentu. Bukan nggak sesuai ya, kamu yang nggak bilang nggak sesuai, tapi belum tentu. Ada mungkin yang nggak sesuai sehingga nanti nilai kamu jadinya kurang maksimal gitu. Oke Kak, siap, paham, paham. Gitu ya. Good, good. Oh, ini ada pertanyaannya Firlo. Jika nilai psikologi tidak sampai 61, apakah langsung TMS? Betul. Cara nilai psikologi 61 itu kita harus belajar materi dengan memahami materi tersebut ya Kak. Betul. Jadi karena ini udah hamin 1 minggu ya, saran Kamaya udah harus tadi mengejar latihan soal. Udah itu udah mutlak nih. Em, jasmaninya di jasmaninya di hold dulu boleh. Em, akademik di hold dulu boleh. Fokus seminggu ini belajar psikologi. Maksimalin 1 hari bisa ngerjain 200 sampai 300 soal misalnya gitu ya, supaya kalian familiar sama bentuk-bentuk soalnya gitu. Nah, bisa juga nanti kan ini kalian bakal dapat soal ya kalau di bimbel yang sekarang. Nah, nanti tuh soalnya kan akan dibahas besok malam jam 7 malam WIB. Nah, nanti bisa tanya, misalnya kalian nggak tahu itu apa, termasuk misalnya kalian udah belajar di materi yang sesuai ya, terus saat itu kalian nggak bisa, boleh juga tanya sama tutor, atau misalnya kalau kalian juga udah mengerjakan, kalian boleh banget loh tanya sama Kamaya, Kamaya ada di grup juga, kalian boleh tanya sama Kamaya, jadi memahami materinya karena ini udah hamin 1 minggu, saran Kamaya target ngerjain di 200 300 soal per hari. Jadi bisa beberapa TO gitu kalian kerjain supaya kalian kenal betul sama soalnya gitu ya. Pokoknya gini, kalau jasmani tuh kalau kalian memforsir energi untuk latihan jasmani itu kelihatan. Misal kalian pull up tuh kalau kalian rajin pull up pasti kan misal kayak tangannya kapalan gitu. Kerasa gitu ada perubahan fisik tertentu kelihatan. Tapi belajar psikologi, belajar akademik itu nggak ada perbedaannya ya yang signifikan. Jadi saran Kamaya harus ukur pakai angka karena nggak bisa cuman kayak aku perasaan udah banyak kak belajarnya ya kan perasaan kamu tapi buktinya apa gitu jadi kalau pakai angka udah enak misalnya kayak oh ya aku udah latihan kecermatan sehari 10 paket terus aku ngerjain 200 soal gitu atau 2 TO gitu ya katakanlah sehari gitu karena ini tesnya udah seminggu lagi begitu Virlo semoga menjawab ya jadi gimana caranya tadi latihan soal lebih banyak supaya kenal soalnya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, silahkan. Setelah ini kakak dapat soal latihan-latihan soal.
Siap, Firlo, terima kasih. Oke, yang lain ada mana nih? Bima, Nanda, ini belum bertanya sepertinya. Izin bertanya, Kak. Oh, oke, Zara. Kalau buat tes kepribadian, ketika ada soal lebih mengutamakan pekerjaan atau keluarga itu, kita harus memposisikannya gimana ya? Eh, karena posisinya kamu sedang melamar pekerjaan, jadi harus pekerjaan. Tapi Misalnya, nanti sesuai konteks pertanyaannya ya. nah, ya. Cuman secara umum, kalau pekerjaan ya harus pekerjaan. Misal nih, kayak kepribadian. Oh, kamu sedang, kamu harus ditugaskan untuk menjaga pengamanan, misal pengamanan di kota A gitu. Sedangkan keluarga besar kamu sedang ada pernikahan di kota B gitu. Maka apa yang akan kamu lakukan gitu ya? Nggak bisa izin ya, kamu tugas. Kan kamu udah jadi polisi. Ya logikanya gitu, tapi kan kalau di lapangan nanti kan tergantung ya sama atasan. Tapi ketika menjawab ya harus idealis bahwa mengutamakan pekerjaan dulu gitu. Oke, Kak, makasih ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Satu deh terakhir. Masih ada waktu. Kita sudah cukup. Semuanya sudah cukup bertanyanya, sudah cukup siap buat tes minggu depan untuk ya minimal gambaran tesnya dulu. Besok kita latihan soalnya ya. Sudah cukup atau bisa ada pertanyaan lagi? Kalau udah cukup boleh ketik di chat cukup Kak gitu, biar kameranya tahu nih. Oke, Sandi udah cukup. Kak yang lain? Yang lain jangan bilang ini ditinggal doang. Zoomnya oke. Oh iya, oke deh. Oke, walaupun sudah selesai malam hari ini, tapi tetap ya, Kamaya selalu sampaikan bahwa silahkan setelah ini kalian boleh bertanya, bisa japri Kamaya juga, pokoknya bebas gitu ya. Kalian boleh tanya Kamaya, insya Allah nanti Kamaya akan jawab. Yang penting Kamaya akan temenin kalian sampai tes. Semoga mudah-mudahan oleh Tuhan gitu kalian dimampukan, diberikan kemudahan, kemudian juga keberkahan di dalam tesnya ya. Jangan lupa yang paling penting bukan cuma tentang belajar, tapi tentang minta ridho, minta doa dari orang tua, kemudian ibadahnya ya, karena apapun hasilnya pasrahkan kepada Tuhan gitu. Menjadi polisi itu bukan menjadi satu-satunya pekerjaan aja gitu kan. Jadi kalian harus meyakini itu. Jadi kalaupun ternyata ini cita-cita kalian dan kalian dapat ini bersyukur gitu. Tapi ketika belum rezekinya, barangkali ada rezeki yang lebih besar, yang lebih cocok untuk kalian gitu. Terima kasih untuk semangat belajarnya malam hari ini. Jujur Kamaya happy banget kalau ketemu sama Cas Juara yang semangat. Semoga semangatnya terus terjaga sampai hari tes. Jangan lupa tadi pesannya Kamaya, istirahat yang cukup, jaga kesehatan, kemudian kecermatannya, kalau bisa latihan 10 paket per hari, terus kalau bisa latihan soal 200 sampai 300 soal per hari karena ini tinggal seminggu lagi. Gitu, kurang lebihnya Kamaya mohon maaf ya kalau misalkan ada kurang malam hari ini, Kamaya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Terima kasih.